Baiklah, kami di sini dari kelompok 2 akan membahas mengenai alat tradisional yang ada di dalam suku Batak Toba, yaitu seperti alat berburu, alat penangkapan ikan, alat penyimpanan padi, dan peninggalan-peninggalan lainnya. Yang pertama yaitu ada tunggal panaluan. Tunggal panaluan dikenal sebagai tongkat suku Batak. Benda ini menjadi salah satu peninggalan suku Batak berupa tongkat sakti. Uniknya, tongkat ini memiliki berbagai macam wajah yang terdapat pada ukiran tongkat tersebut. Tunggal panaluan memiliki arti, yakni kata tunggal berarti satu, dan panaluan berarti selalu mengalahkan. Tunggal panaluan terbuat dari kayu tada-tada dan ada ritual sesajen, pangurason, dan berpuasa dalam proses pengerjaannya. Beberapa orang percaya jika memiliki tongkat ini, mereka akan memiliki kekuatan, kekuasaan, dan ditakuti. Pemilik dari tunggal panaluan adalah seorang datu atau dukun Batak. Dia menggunakan tongkat ini guna menyerap ilmu kesaktian yang ada pada tunggal panaluan. Tongkat ini adalah tongkat yang menunjukkan kesaktian datu atau dukun Batak pada saat itu. Tunggal panaluan adalah tongkat yang dipakai oleh Datu Bolon dalam upacara-upacara religi Batak kuno, seperti misalnya upacara menahan dan meminta hujan, upacara menolak bala, dan lain sebagainya. Upacara tersebut disandingkan dengan tortor yang diiringi alat musik tradisional, sementara Datu berdiri di tengah sambil membaca mantra. Pembuatan tongkat dari kayu ini harus didahului dengan upacara khusus. Tongkat tersebut diisi dengan ilmu magis sesuai keahlian si yang punya. Kemudian ada asapi. Asapi merupakan salah satu alat musik Batak Toba yang dikelompokkan ke alat musik dawai atau senar. Asapi telah menjadi ikon yang melekat pada seni dan budaya Batak Toba sebagai warisan leluhur yang masih dilestarikan sampai sekarang. Asapi terbuat dari kayu juhar yang tumbuh di sekitar Danau Toba. Dapat juga dengan menggunakan batang kayu pohon nangka. Pohon nangka mudah dibentuk dan lebih tahan lama dan juga awet. Instrumen asapi berperan sebagai pembawa melodi dan mengikuti secara paralel bentuk permainan melodi sarune entek. Teknik memainkan instrumen musik asapi ialah dengan cara miltik atau dahulu disebut tukel atau dipetik. Posisi bermain asapi adalah seperti posisi menggendong bayi, yaitu dengan cara meletakkan asapi di depan dada, kemudian meletakkan ujung belakang asapi di antara lengan dan tangan kanan, lalu tangan kiri menggenggam bagian leher asapi. Asapi berfungsi sebagai alat untuk manhasapon atau mengasalkan seluruh permohonan yang disampaikan melalui rangkaian tonggo-tonggo atau dua ritus kepada kuasa roh yang disembah dengan dipimpin oleh Raja Hiutan sebagai imam upacara. Kemudian ada singa-singa atau gajah dompak dan simatan nyari. Singa-singa atau gajah dompak menyerupai muka manusia atau binatang. Bila ornamen dipahatkan di sisi kiri dan kanan bagian depan rumah adat, maka dinamakan singa-singa. Sementara ornamen yang posisinya di bagian tengah rumah tradisional disebut gajah dompak. Bentuk muka ini sering dipahatkan pada rumah tradisional, sarkofagus atau kubur batu, dan bangunan tambak atau kuburan. Makna simbolis ornamen seperti ini sebagai penolak bala dan memberikan perlindungan. Simatan nyari mempunyai arti simbolis, memberikan sinar penerangan sumber rezeki, kehidupan, kebahagiaan kepada raja dan rakyatnya. Motif hias simatan nyari dipahatkan pada rumah tradisional Bagas Godang. Lesung adalah alat tradisional dalam pengolahan padi atau gabah menjadi beras. Fungsi alat ini memisahkan kulit gabah dari beras secara mekanik. Lesung terbuat dari kayu berbentuk seperti perahu berukuran kecil dengan panjang sekitar 2 meter, lebar 0,5 meter, dan kedalaman sekitar 40 cm. Si Gali-Gali adalah boneka yang terbuat dari kayu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa digerakkan dari belakang. Ada tali yang menghubungkan bagian kepala dan lengannya sehingga si Gali-Gali pun bergerak. Si Gali-Gali merupakan sebuah pertunjukan kesenian daerah Samosir yang dimainkan pada saat adanya kunjungan pariwisata. Pertunjukan kesenian berupa tarian boneka si Gali-Gali sudah sangat langka. Jumlah boneka si Gali-Gali pun konon tinggal beberapa saja. Tidak gampang membuatnya. Ada kepercayaan di masyarakat Batak bahwa untuk membuat boneka si Gali-Gali, si pembuat harus menyatu jiwanya pada boneka kayu buatannya itu agar si boneka bisa bergerak seperti hidup. Asuhan adalah alat
perkebunan tradisional dari Batak Toba yang berbentuk cangkul, di mana asuhan ini terbuat dari batang pohon enau atau biasa yang disebut pohon aren. Zaman dulu orang Batak menggunakan asuhan dalam mengelola sawahnya. Baliung adalah sejenis alat potong yang sudah ada semenjak zaman batu. Mata beliung serupa bentuknya dengan mata kapak, tetapi dipasang melintang pada gagangnya sehingga tampak seperti pacul. Alat tersebut dapat menjadi alat apapun dengan ujung potong tajam. Ultop yaitu bahan dari bambu, peluru dari biji-bijian. Biasanya ultop ini dipakai untuk perang-perangan oleh anak-anak muda sebagai senjata. Peluru ultop ini biasanya dibubuhi atau dengan racun. Dalam hal menarik minat wisatawan, Tanah Batak memiliki kekayaan benda budaya pusaka peninggalan sejarah nenek moyang. Beberapa jenis benda sejarah yang cukup dikenal pada zaman berburu dan meramu adalah sior, alat yang dipakai suku Batak Toba dalam memanah binatang. Sumpitan digunakan pada zaman berburu untuk menembak binatang. Tungkup adalah alat yang terbuat dari benang dan bambu yang dibelah 4 bagian. Benang berfungsi untuk menarik tungkup ke permukaan air bila ikan sudah masuk ke dalamnya.